Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Jumat 27 Oktober 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Jelang masa kampanye pemilu 2024, KPU Pandeglang mulai susun rancangan. KPU Kabupaten Lebak ajak masyarakat untuk tidak golput di pemilu 2024. Bangun perlintasan kereta api, Pemkot Cilegon raih penghargaan dari Kementerian Perhubungan. APBD Kabupaten Pandeglang tahun 2024 sudah masuk dalam rancangan peraturan daerah. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, menjelang masa kampanye pemilu 2024 yang akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang, KPU Kabupaten Pandeglang terus melakukan persiapan dan menyusun rancangan. Di antaranya penetapan zona kampanye yang melibatkan pemerintah daerah. Juga menentukan wilayah yang nantinya bisa dipasang alat peraga kampanye di sejumlah titik. Berikut laporan Mudofar dari Radio Krakatau, Pandeglang. Menjelang masa kampanye pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pandeglang terus melakukan persiapan dan menyusun rancangan. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Pandeglang Falahuddin mengatakan, KPU telah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan pada saat masa kampanye nanti. Saat ini memang belum masuk dalam tahapan kampanye, tapi kita sedang prepare. Kami nanti juga akan melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder termasuk dengan peserta pemilu. Kemudian juga nanti ada deklarasi pemilu damai. Kami menunggu instruksi dari pimpinan kami. Ia menuturkan menjelang masa kampanye, KPU menyoroti beberapa hal diantaranya pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 65/PUU strip 21 Romawi /2023 yang memperbolehkan lembaga pendidikan dijadikan sebagai tempat untuk berkampanye. Itu kan kemudian ada tuh PKPU terbaru PKPU 20 tahun 2023 kaitan dengan perubahan atau revisi dari PKPU 15 terkhusus di pasal 72 bagaimana orang atau peserta pemilu boleh berkampanye dengan catatan-catatan. Ia menjelaskan persiapan zona kampanye juga akan melibatkan pemerintah daerah karena untuk menetapkan zona kampanye beserta wilayah yang nantinya bisa dipasang alat peraga kampanye atau APK di sejumlah titik. Itu kan bagian daripada amanat dari PKPU. KPU itu memberikan fasilitasi kepada peserta pemilu itu. Salah satu bentuk fasilitasinya yaitu lokasi di mana boleh berkampanye, memasang atribut kampanye itu di mana, yang kemudian nanti kampanye rapat umum lapangannya di mana gitu. Nanti kita akan berkoordinasi dengan stakeholder yang berkaitan dengan pemerintah. Di sisi lain, Falahuddin juga menekankan sosialisasi dari seluruh tahapan harus tersampaikan kepada masyarakat. Apalagi KPU Pandeglang menargetkan sebanyak 80% partisipasi masyarakat dapat menggunakan hak suaranya pada 14 Februari 2024 nanti. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Sementara itu pendengar, KPU Kabupaten Lebak mengajak masyarakat untuk tidak golput pada pemilu 2024 mendatang. Masyarakat yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap diharapkan benar-benar bisa menggunakan hak politiknya dalam memilih presiden, wakil rakyat, dan juga perwakilan daerah. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lebak di Provinsi Banten mengajak masyarakat di daerah ini tidak masuk golongan putih atau golput pada pemilihan umum pemilu 2024. Ketua KPU Kabupaten Lebak Nikmatullah mengatakan, KPU terus-menerus mengoptimalkan sosialisasi agar seluruh elemen masyarakat tidak golput. Masyarakat yang masuk daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 dapat menggunakan hak politiknya untuk menentukan pilihan presiden, wakil rakyat, dan perwakilan daerah.
Ia mengatakan perbuatan golput tentu sangat tidak mencerminkan seseorang sebagai anak bangsa juga tak memiliki tanggung jawab untuk kemajuan negara itu. Pesta demokrasi sebagai sarana untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang mampu mensejahterakan kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Dengan demikian, KPU Lebak mengajak masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 dengan mendatangi di TPS masing-masing lokasi. Namun mereka berharap masyarakat memilih pemimpin yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik, juga memiliki sumber daya manusia SDM memadai, rekam jejak yang baik dan tidak melakukan perbuatan korupsi. Selain itu juga memiliki integritas terhadap ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan cinta NKRI. Ia menyebutkan pelaksanaan pemilu secara serentak dipastikan dapat mempengaruhi meningkatnya angka partisipasi pemilih pada pemilu 2024. Selain itu juga tingkat kesadaran masyarakat menggunakan hak politiknya cukup tinggi karena disatukan pemilu presiden, legislatif, dan Dewan Perwakilan Daerah. Karena itu manfaat pemilu serentak itu sangat menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Sebab jika salah pilih tentu akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat sehingga mereka menggunakan hak suaranya pada pemilu itu. Sementara itu, pemuka adat Baduy yang juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Jarwo Saija mengatakan, masyarakat Baduy bebas menggunakan hak politik pada pemilu 2024 dan tidak ada penolakan dari lembaga adat setempat. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pandeglang, Bupati Irna Narulita menyampaikan nota keuangan RAPBD tahun 2024. Sementara hasil pengawasan DPRD Pandeglang, realisasi anggaran tahun 2023 baru mencapai 65%, sementara target pendapatan baru mencapai 45%. Berikut laporan Amsar dari Radio Muara Paranti FM Pandeglang. Pendengar, APBD 2024 Kabupaten Pandeglang saat ini telah masuk pada pembahasan rancangan peraturan daerah. Dalam rapat paripurna DPRD Pandeglang yang digelar pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 kemarin, Bupati Pandeglang Irna Narulita menyampaikan nota keuangan RAPBD 2024, yakni untuk anggaran belanja sebesar 1.728.425.025.725 rupiah. Sementara untuk belanja sebesar 1.713.423.025.752 rupiah. Terjadi selisih sekitar 15 miliar yang akan ditutup dari sisa anggaran atau silpa pada APBD 2023 mendatang. Sementara itu, menanggapi realisasi penggunaan APBD 2023 yang saat ini masih berjalan, Wakil Ketua 3 DPRD Pandeglang MM Fuhaira Amin SE menyampaikan saat ini realisasi belanja APBD 2023 masih sekitar 65% dan pendapatan sekitar 45%. Berdasarkan data yang kami miliki hasil dari pengawasan maupun rapat-rapat kerja dengar pendapat umum dengan para OPD dan TAPD, ini kurang lebih pendapatan sekitar 49. Pendapatan itu baru 49%. Belanjanya itu kurang lebih 65%. 65% dari total belanja, ya, sekitar dari 2,551. Target PAD ini kita 232 ya, 2 miliar. Fuhaira berharap agar pemerintah Kabupaten Pandeglang lebih meningkatkan kinerjanya untuk mengejar realisasi anggaran tersebut, baik belanja maupun pendapatannya. Hal tersebut diharapkan bisa mendorong pertumbuhan di Pandeglang. Ditambahkan Fuhaira mengenai defisit anggaran dalam APBD 2023 sebesar 68 miliar rupiah. Sudah dilakukan rasionalisasi dengan melakukan penyesuaian dalam perubahan APBD 2023 yang saat ini prosesnya tengah dilakukan evaluasi oleh pemerintah Provinsi Banten. Sudah, kita sedang menunggu evaluasi kemarin dari gubernur untuk penetapan, ya, karena ada beberapa saya menghadiri di dalam evaluasi dengan provinsi terkait review perubahan anggaran. Ada beberapa catatan-catatan, salah satunya ya terkait mengakomodir tentang P3K, tentang iuran wajib pegawai, misalkan ada selisih ataupun sinergitas dengan provinsi, gitu kan. Nah, itu yang menjadi catatan, tapi sudah
diperbaiki oleh TAPD. Demikian saya Amsar dari 105,6 Radio Muara Paranti FM Hitsnya Banten menyampaikan untuk Berita Banten. Pendengar, pemerintah Kota Cilegon menerima penghargaan dari Kementerian Perhubungan karena dinilai peduli dengan keselamatan perkereta-apian dengan membangun pintu perlintasan kereta api di beberapa titik. Seperti diketahui, pemerintah Kota Cilegon hingga akhir tahun ini sudah membangun 12 pintu perlintasan di sejumlah titik perlintasan. Penghargaan dari Kementerian Perhubungan ini diterima oleh PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Mariano, di Bandung pada hari Kamis kemarin. Berikut laporan Rana Kabani dari Radio Pas FM Cilegon. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian memberikan penghargaan kepada Pemkot Cilegon karena dinilai peduli terhadap keselamatan perkeretaapian. Penghargaan diberikan di Bandung, Jawa Barat, Kamis 26 Oktober 2023 kemarin. Hadir dalam kesempatan itu Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kemenhub Erni Basri. Sedangkan dari Pemkot Cilegon diwakili PLT Kepala Dishub Kota Cilegon Mariano Korea. Mariano mengatakan pihaknya merasa senang mendapatkan penghargaan dari Kemenhub. Itu merupakan salah satu bentuk pengakuan bahwa program yang dilakukan Pemkot Cilegon membangun perlintasan kereta api mendapat apresiasi pemerintah pusat. Saat ini, kata Mariano, sudah ada 8 perlintasan kereta api di Kota Cilegon yang sudah dibangun. Ditambah pada akhir tahun ini sebanyak 4 perlintasan kereta api yang tengah dibangun, sehingga akan ada 12 perlintasan. Sementara itu, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian mengucapkan terima kasih kepada Kemenhub yang telah memberikan apresiasi program Pemkot Cilegon dalam membangun perlintasan kereta api. Dia berharap dipasangnya palang pintu perlintasan kereta api dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas yang kerap menimpa warga masyarakat Kota Cilegon. Saya Rana Kabani, Pas FM Cilegon, menginformasikan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.